Hello guys, welcome to week 12. Di minggu ke-12 ini adalah minggu kedua terakhir di interval phase. Jadi kita masih ada 8 minggu lagi. Kalau yang saya riset dari taper week ini benar-benar ngebantu ya buat ngebungkus apa yang udah kita train di body kita supaya badan kita bisa beradaptasi, bisa fresh gitu. Tapi karena ini maraton pertama kali, jadi saya masih ragu dan belum percaya lah ya, I guess. Bagaimana mengurangi mileage itu akhirnya bisa membantu saya. I mean, in theory it makes sense. Ya kan, kalau misalnya kita istirahat ya kita bakal lebih fresh gitu. Cuman karena udah terbiasa banget latihan, ngebayangin nanti bakal kurangin latihannya, itu jadi bikin kayak, duh nanti gimana ya? So di minggu ke-12 ini ada beberapa tweak yang saya bikin setelah saya mencari tahu, dan dulu ketika saya melakukan threshold interval itu juga biasanya nggak ada jeda di tengah-tengahnya. Suggestion Garmin ya, itu kalau nggak salah biasa threshold minimal 18-20 menit di heart rate threshold. Jadi 170-173 BPM di situ. Cuman dari marathon training plan ini yang saya lihat itu 1 kilo dikali 3, which is like 15 minutes kira-kira, 15 to 16 minutes gitu lah. So setelah saya cari tahu kayaknya ini kurang, makanya di minggu ini saya mulai tambahin. Morning guys, ini hari Selasa, race pace run lagi. Kita lihat hari ini dibandingkan minggu lalu gimana ya pacing dan heart rate ya. Semoga improve. Dan hari ini 11 km. Alright. Hari Selasa race pace saya ngerasanya a bit off karena set yang kedua kilometer terakhir heart rate saya ternyata masih lumayan tinggi, 176. Yang seharusnya diincer itu adalah harusnya di bawah 170 lah at least gitu. Dan ini di dalam 4 set, 3 setnya di atas 170, cuman 1 set yang paling pertama aja yang di 168. Itu aja kayak udah di batasan tinggi zone 3, udah mau masuk ke zone 4. And setelah melihat race pace-nya seperti itu, I had a new plan now. Kan saya bilang saya pengen sub 4, artinya di bawah 4 jam ya, which means kalau dari training plan itu pace-nya di average di 5 menit 27 detik per kilometer. Ini yang mungkin bisa berkaitan dengan apa yang saya bisa ajarkan sebagai psikolog ya buat teman-teman juga. Kalau misalnya kita ngomongin tentang purpose, seringkali kita mikir, oh ya purpose di dalam hidup saya satu aja cukup lah ya. Yang kita nggak pikirkan itu adalah what if kamu belum cukup mampu, atau kamu nggak bisa, atau ada tantangan apa yang akhirnya menghambat kamu untuk mencapai itu saat ini. Itu bisa membuat kamu merasa seakan-akan kamu yang gagal. Dari sini juga itu mengajarkan saya bahwa purpose itu seharusnya nggak cuma single aja. Artinya kita perlu ada backup purposes, atau at least kita punya backup plans. So, in this situation, saya mulai mikir, kalau misalnya nggak sub 4 jam, kira-kira angka berapa yang I think it's achievable for me. Saya mikir, oke lah, kalau nggak 4 jam atau di bawah 4 jam, 4 jam 10 menit. Yang kedua, saya pikir itu adalah 4 jam 20 menit. Yang terakhir itu adalah yang penting finish. Jadi plan saya jadi ada 4 ya. Good afternoon. Ini sekarang jam 5 sore. Baru mau easy recovery run. Hari ini plannya 8 kilo. Saya pas di hari Rabu ini banyak jalannya. Ya memang sih itu juga hari Rabu saya larinya sore ya. Terus sempat hujan juga gitu. Tapi lembab. Masalahnya itu kalau misalnya hujan terus banyak angin, enak gitu ya turunin suhu badan gitu. Dan itu yang saya rasa meningkatkan heart rate gitu.
Di hari Rabu 8 kilo, average pace-nya di 7.15 dan average heart rate-nya di 147. I think it's a good effort ya di hari Rabu ini ya. Di hari Kamisnya itu sebetulnya agak worrisome juga karena Rabu sore ke malam artinya terlalu dekat ke besok pagi kan. Jadi badan saya jadi berkurang tuh waktu buat recover-nya. Dan di hari Kamis ini threshold interval yang saya tambah jadi 1,5 km instead of 1 km. Hari ini threshold run 3 set 1,5 kilo, jadi total 4,5 kilo. Matahari ya udah terang banget, udah cerah banget. Cuman tetap harus karena saya bangunnya kesiangan terus ya. It's hard, kayak my body feels tired gitu. Capek, ngantuk, kayak pengen tidur lagi. Right guys, yuk. 3 km pertama ketika saya warm up, it's actually really good gitu. Heart rate zone saya bisa stay di zone 2 bahkan zone 1 ya. Ketika masuk threshold yang pertama, heart rate-nya terjaga tuh, tapi threshold pace-nya bagus banget tuh, 5.07 km pertama. 1 km pertama oke, kilometer yang setengah, yang selanjutnya itu nyampe ke 172 BPM tuh. Dengan pace yang sedikit lebih pelan, 5 menit 27 detik. Recover a little bit, saya jalan, terus saya jog lagi, terus masuk ke effort yang kedua, heart rate saya jauh lebih tinggi dengan pace yang lebih rendah. Mulai berasa panas sih, dan saya bisa ngelihat, oh ya report di sininya ya, naik 1 derajat tuh. After that cooling down, saya ingat itu udah panas banget rasanya. It's really uncomfortable, jadi cooling down-nya saya juga nggak full ya, harusnya cooling down-nya tuh total 4 km, tapi saya cuma jalanin 1,5 km karena udah kepanasan guys. Bener-bener itu udah gobios banget, dah parah. Dan di hari Jumatnya saya nggak sempet goes sih, tapi saya cuci sepeda. Tapi saya nge-gym tuh upper body, dan itu ya lumayan lah dapat beberapa set gitu. Terus di hari Sabtunya recovery run again. Kalau misalnya recovery run ya biasanya effortnya low gitu ya. Kemarin habis threshold workout tuh kayak capek dan ngantuk banget. Tapi hari ini feeling more recovered sih. Saya ngelihat heart rate saya lumayan tinggi. It's either saya coba buat pace yang lebih cepat atau ya sekali lagi panas gitu ya. 8 kilo agak susah ya. Kayaknya average heart rate 155 I think, but we'll see, masih loading. Di hari Sabtunya saya pakai race shoes di harus supposedly zone 2 recovery run gitu ya. Jadi 3 km pertama kayak wah bisa ngebut nih, enak gitu. Karena ya emang bouncy banget gitu ya, Alpha Fly 3. Selesai di average pace-nya 6 menit 59 detik. Terus average heart rate-nya itu di 153 BPM. So, ya recovery run gitu aja. Jadi di hari Minggu long run yang saya lakukan adalah good morning. Ini jam 4:19. Akhirnya tidurnya oke. Dan kita bakal lari mulai dari rumah. Hari ini plannya 24 km long run. Exciting for me today is new shoes. Yay. Baru aja beli sepatu Nike Vomero Plus, banyak yang review bagus. Jadi hari ini kita langsung tes di long run. Sepatunya emang buat easy long run gitu ya. Ya emang empuk lah. Dia nggak buat race ya. Jadi ya emang agak berat sih guys, mau bilang dingin tapi ternyata lembab banget.
Baru 2 kilo udah keringetan parah, gila. Ditutup guys jalannya, lewat mana dong? Lembab banget guys. Jel 5 km. Saya harus reroute ke jalan yang berbeda ya, soalnya pada ditutup jalannya, masih subuh. Pace 8 aja udah mau zone 3 heart rate-nya. Gila. Berat banget rasanya. Ini baru 9,5 kilo. Kita masih ada belasan lagi. Masih ada 14,5 kilo lagi ya. 10K Gel number 2. Nanjak guys. Sunrise baru 6:30. Udah tinggi banget. 15 kilo Gel number 3. Saya Google gitu ya, katanya Jakarta salah satu tempat yang paling susah buat training lari karena panas dan lembabnya. Saya training lumayan lama di heat gini, tapi kayak rasanya kayak nggak improve. Sampai GBK guys. Masih ada 4 kilo lagi ya. 2 kilo terakhir mau coba buat di race pace, jadi 5:40. Mau coba lihat heart rate-nya gimana. Gila, 24K dan 3 jam pas ya. Gila, tiada ampun sih lembabnya Jakarta. Gila. 3 hours. Tadi race pace-nya juga cuman 2 kilo dan kilometer terakhirnya cooling down karena heart rate-nya udah tinggi banget. Tadi sampai 181 BPM. Legs actually feel not bad sih, cuman ya itu. Ini aja saya selesainya tuh 3 jam pas ya untuk 24 km dengan average pace-nya ya nggak cepat gitu ya, 7:30 dan average heart rate-nya di 153. Banyak yang baru buat saya karena saya nggak pernah lari dari rumah jam 4:30 subuh, gelap-gelapan. Saya harus pakai lampu, terus kayak di jalan banyak area-area yang gelap banget dan banyak lubangnya. Dan yang saya pelajari juga adalah walaupun saya larinya udah pagi banget, 4:30 gitu ya, tetap sangatlah humid. Saya ngerasa ngos-ngosan sih. Kalau dibilang pace-nya itu, sebelum-sebelumnya saya pace-nya lebih cepat loh dari ini. Jadi ya saya ngelihat effortnya tuh lebih berat lah ya. Walaupun saya pace-nya menurun tuh di sana, bahkan nyentuh sampai pace ada beberapa kilometer yang pace-nya 8 gitu. Terus saya pengen coba kemarin tuh 3 kilometer terakhir di race pace. Jadi aimingnya 5 menit 40 detik di 3 kilometer itu. Tapi hanya cuman kuat 2 kilometer aja karena ternyata heart rate-nya udah kayak duar, meledak gitu ya. Untung saya selesai sebelum jam 8 pagi ya. Kalau misalnya lewat dari jam 8, I don't know gimana deh caranya karena panas banget itu guys. So, hopefully dari hari Minggu ini saya bisa tetap konsisten larinya lebih pagi terus supaya saya bisa tidur lebih cepat juga. So, yang saya harapin sih itu.
Saya mau fokus lebih banyak ke tidur. Ya, kayaknya tidur ini jadi satu faktor yang dari kemarin-kemarin nggak begitu saya prioritasin. Bagi saya penting, cuman masih belum saya prioritasin. Jadi sekarang saya harus prioritasin tidur banget nih. Anyway, thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari video-video yang saya buat. Dan kalau misalnya teman-teman berkenan, mungkin bisa leave a comment atau give me a feedback, atau mungkin teman-teman punya ide apa yang perlu atau mau saya bahas, silahkan di komentar aja. Sekali lagi, see you guys again in week 13. See ya!